Tarik ke sini. Tarik. يبدل المضاد ليشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبيه محمد الصالحات تعليما من ورجاء الشيخ أحمد مع الشاكر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلمه وببركته وبكرامته وبأسراره في الدنيا والآخرة على جميع كلام ونسأل الشيخ الإخوان وإلى حضرتنا من الشيخ الشيخين على الصلاة والسلام ويقول ورقاتنا ونصبرنا وسلام ونصلي ونستعان ومتعالى بأسان وقالا وبارك ونصلي وسلم وقال حسن وبعد ذلك ولما نسيب يحسنات الله خير وبدأ أن رحمة سبحانه وصحنا 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 والأمان Atus akhirat Muhammad Syekhina dan Bismillah 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 Alhamdulillah Masya'Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Ar-Rahim Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Nawaina ta'aluna wa ta'alima nafa'a wa nifaa wa muzakara wa tazhira wal ibadah wal istifada wal isa'adah masuki di kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala khairi ittiba'a wa ta'ala wa malqatu wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala Allahumma faqina bidin wa alina ta'ala wa zikra nabiyin wa hizam muslim wa ilhamah malaikatin qarabin وافتح لنا فتوحنا بهم وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اعنا بالعلم وزينا بالحلم واعطنا بالتقوى وجعلنا بالنبي يا ارحم الراحمين وارزقنا علما واسلنا برزقنا وباركنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب الخير وعزيزا في عيونهم واجعلنا واجها في الدنيا واليوم الاخر ومن المقربين بسرنا ولحسن الفئات يا قائما بلا زوال يا مبيا بلا مثال لا حول ولا شكر ولا قوه ولا تشرب على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. As-sabi' asyara adapun yang ke-17 At-tartibu yaitu tertib. Al-makna maknanya adalah An-sabi' asyara bahasanya yang ke-17 menarikkan salat daripada rukun-rukun salat tertibuha yaitu tertibnya rukun-rukun salat nama sendiri sebagaimana yang telah disebutkan. Walau lam yuratib bila tidak berurutan bainaha antara rukun-rukun salat bi an qaddama ruknan ala mahallihi semisalnya dengan mendahulukan rukun dari tempat asalnya. Fa imma ayuqaddima fi'liyan ala ruknin fi'liyin. Boleh jadi semisalnya mendahulukan rukun fi'li atas rukun fi'li yang lainnya, atau qaulin atau rukun qauli. Kaan sajada gambaran suatu halnya bila mana seorang sujud qabla ruku'ihi sebelum ruku' wa ka'an rafa'an qabla qira'atil Fatihah wakan rafa'a qabla qira'atil Fatihah waka'an rafa'an waka'an rafa'an waka'an dan sebenarnya seseorang itu rukuk sebelum membaca Fatihah jadi melompat wa imma ayyuqaddima ruknan qawliyan ghairas salami
Dan ada kalanya mendahulukan satu rukun qauli ghairu salami selain daripada salam ala ruknin fi'liyin sebelum melakukan rukun fi'l au qauli atau rukun yang bersifat qauli. Ka'an qaddamat tasyahhud ala sujud seperti halnya mendahulukan membaca tasyahud sebelum sujud. Wa ka'an qaddama salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tasyahud atau semisalnya mendahulukan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum membaca tasyahud. Wa imma yuqaddima as-salam ala mahallihi dan misalnya mendahulukan salam ala mahallihi daripada tempatnya. Wa fil ula ada gambaran yang pertama. Gambaran yang pertama yang tadi misalnya melakukan rukun fi'li yang melompat sebelum melakukan rukun fi'il yang sebelumnya, jadi langsung ke sujud sebelum rukuk, atau seperti halnya rukuk sebelum membaca Fatihah. In alima jikalau melakukan hal tersebut karena alasan mengetahui wa ta'ammada dan menyengaja, dilakukan dengan sengaja dan tahu batalan adalah batal sholatnya. Wa ila jikalau tidak tahu atau tidak disengaja fala maka tidak batal. Lakin tajibu akan tetapi wajib alaihi bagi orang yang sholat yang mendahulukan rukun, baik itu rukun qauli maupun rukun fi'li, yang semestinya diakhirkan malah didahulukan. Wajib atau i'adatul muqaddamin fi mahallihi, untuk mengulangi rukun yang lebih dahulu dilakukan tadi fi mahallihi pada tempatnya. Illam yablugh mislahu, selama belum sampai pada rukun yang sama sesudah rakaat berikutnya. Jadi semisal dia melakukan sujud dulu tapi belum ruku. Nah ini kalau seandainya dilakukan dengan tanpa kesengajaan, dengan karena dia tidak tahu, maka sholat tidak batal. Tapi kalau seandainya dia tahu dan dia menyengaja melakukannya, hukumnya batal. Nah bila mana tidak sengaja, maka dia wajib untuk mengulangi rukun yang telah didahulunya tadi sebelum sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya. Wa illa dan bila mana sudah sampai pada rukun yang berikutnya di rakaat yang selanjutnya qoma, maka hendaknya dia berdiri pada tempatnya wa tadaruka al-baqi ma'an sholatihi, dan dia menyusulkan pada rukun yang ketinggalan daripada sholatnya. Jadi rakaat yang di mana disebut salah dalam rukun dalam arti dia tidak tertib melakukannya, nah rakaat tersebut tidak terhitung, maka dia wajib untuk mengulangi rakaat kembali. Jadi rakaat yang kedua dihitung rakaat yang pertama. Kalau seandainya rakaat pertama tadi dia melompat, mungkin sujud dulu sebelum rukuk atau melakukan rukuk dulu sebelum baca Fatihah. Nah rakaat yang tidak tertib tadi tidak dihitung sebagai satu rakaat, tidak dianggap. Habis saniyati pada masalah yang kedua, semisal dia mendahulukan rukun qauli selain daripada salam, daripada rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan atau rukun qauli, seperti dia mendahulukan membaca tasyahud sebelum sujud. Yang kedua, la yuta'addu bil muqaddam, tidaklah dianggap rukun yang dahulu dia lakukan, yang melompatkan di fayu'iduhu fi mahallihi, maka hendaklah dia mengulangi pada tempatnya. La farqa fiha bainal 'alim al-'alim wa ghairihi, dan tidak ada perbedaan pada masalah ini baik antara yang
sengaja melakukannya ataupun yang sudah mengetahuinya, wabali dan selainnya, baik tahu ataupun tidak tahu, maka dia tetap harus mengikuti. Jadi keadaan dahulu dilakukannya tadi tidak dianggap bila mana tidak terjadi. Wabis salisati, dan pada masalah yang ketiga, tabtulu sholatuhu in alima wa ta'amada, batal sholatnya jikalau dia mengetahui dan jikalau dia lakukan dengan sengaja. Mendahulukan salam daripada tasyahud. Wa illa, namun bila mana dia tidak tahu dan tidak sengaja, maka tidaklah batal. Wa ya'ti bisalami fi mahalihi, dan hendaknya dia menunaikan salamnya di mahali sesuai dengan pada tempatnya. Walau ba'da kulli qusli, walaupun setelah lamanya terpisahnya, walaupun ada jeda yang lama. Wa fi kullil ahwali al-mazkurati ghairul mubtilati, dan pada setiap keadaan yang telah disebutkan tadi yang tidak membatalkan salat, yasjudu lisahwi, maka hendaknya dia tetap melakukan sujud sahwi. Sunnah yang tetap untuk melakukan sujud sahwi, illa fil akhirati, kecuali pada masalah yang ketiga, masalah terakhir, yaitu mendahulukan salat. Sebelum membaca tasyahud, sebelum membaca sholawat, salam dulu. Dibawati mahali sujud bisalam, karena telah terputusnya tempat sujud dengan sebab salam. Wa illa, dan bila mana dia tetap mendahulukan membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alat tasyahudi, daripada tasyahud, maka dianjurkan sujud sahwi. Jadi intinya, kalau tidak tertib di dalam melaksanakan rukun-rukun sholat, bila mana hal tersebut diketahui dan sengaja, maka batal sholat. Tapi bila mana hal tersebut dilakukan karena tidak tahu dan karena tidak disengaja, maka wajib mengulangi rukun yang lompat tadi, diulangi, karena rukun itu tidak dianggap. Dan tetap dianjurkan sujud sahwi sebelum salam. Faslun, an-niyatu salasu darajatin, niat itu ada 3 tingkatan. Al-ma'na an-niyata, bahwasanya niat bihasabi aqsami sholat, itu dinilai dari berbagai macamnya sholat, itu ada 3 tingkatan. Al-fardhi wa nafli al-muqayyad, sholat yang fardu, sholat sunat, dan sholat yang berkaitan bil waqti, baik dengan waktu, awisawabi, atau dengan karena sebab. Wa naflil mutlak, dan sholat sunnah mutlak. Salah sumaratin, jadi ada 3 tingkatan. Waqad dzakara ala sabil tadabbi, dan sungguh akan kami jelaskan keterangannya ala sabil tadabbi, dengan jalan tertentu. Inkanat as-sholatu fardhan, bila mana sholat yang dilakukan itu adalah sholat fardu, berarti sholat 5 waktu. Wajaba qasdul fi'li, maka wajib adanya di dalamnya itu qasdul fi'li, menyengaja melakukan sholat. Jadi usolli, jadi harus ada atau usolli, sengaja aku yang sholat. Wa ta'inu, dan juga ta'yin, menentukan sholat apa yang tidak dilakukan, misalnya sholat zuhur, sholat asar, jadi usolli zuhri. Wal fardiyati, dan juga harus atau kalimat fardu. Itu kalau seandainya menyengaja melakukannya, terus ketentuan sholat apa yang dilakukan, terus sama fardunya. Al-ma'na-ma'nanya adalah sholat, bahwasanya sholat inkanat fardu, bila mana sholat itu adalah sholat fardu,
Ay walau nazar, meskipun sholat itu sholat yang dinazari, atau kifayatan ataupun sholat yang hukumnya fardu kifayah, atau qada'a fa'idatin ataupun sholat mengqada sholat yang terlewatkan daripada sholat fardu, atau mu'addatan ataupun sholat yang diulangi daripada sholat fardu, wajib qasdu fi'liha, untuk menyengaja melakukannya atau niatan untuk menyengaja melakukannya. Jadi sengaja aku nih, sengaja aku. Lalu kemudian wa ta'yinuha, harus ditakyin, dijelaskan sholat apa yang nak dilakukan, as-subhin seperti hanya sholat subuh, atau zuhrin atau semisalnya sholat zuhur misalnya. Wa niyatul fardiyatiha, dan niat fardunya juga harus diletakkan dalam hati. Walau besoknya tidak mengajar, meskipun niat sholat rukun niat tadi yang didokok tadi menyengaja melakukannya, mentakyin menjalankan sholat apa yang dilakukan, terus fardonya meskipun itu diniatkan dari anak kecil, indah Ibn Hajar menurut Imam Hajar wa khalafahu ar-Ramli fihi, berbeda dengan pendapatnya Imam Ramli dalam masalah anak kecil. Jadi ya, kalau dia sholat fardu, baik itu sholat yang maktubah atau sholat yang fardu kifayah, atau sholat yang diqada, atau sholat yang dinazari, atau sholat yang diulangi yang memang hukumnya adalah fardu, maka wajib meletakkan niat di dalam hati tentang bagaimana sholat itu nak dilakukan. Yang kedua, niat ada takyin menjelaskan sholat apa yang nak dikerjakan. Lalu yang ketiga adalah fardu. Jadi usolli fardhon subhi, usolli fardhon asri, sengaja aku niat sholat fardu zuhur. Sengaja aku niat itu berarti qasdun fi'li. Zuhur, asar, maghrib, isya itu termasuk takyin. Fardhon itu berarti masuk fardiyah. Itu harus terletak di dalam hati ketika ada sholat. Wa takfi niyatul maqsudati wal manzura fi nazri 'anil fardiyah. Sudah dianggap cukup, sah-sah saja niat melakukan sholat maktubah atau sholat yang dinazarkan. Fi nazri, dalam sholat yang dinazari. 'Anil fardiyati, daripada kefarduannya. Wa hazihi ya darajatul ula min darajatil niat. Nah, ini termasuk derajat yang pertama daripada derajat tingkatan niat. Jadi tanpa harus menyebutkan fardu, bila mana sholat yang dinazari itu tidak kita lakukan. Misalkan aku nak niat sholat, kalau aku berhasil usaha aku nak niat sholat 2 rakaat, maka hukumnya sholat itu jadi wajib. Misalkan usolli nanti sholat duha deh, kalau berhasil. Nah, sholat duha yang dinazari ini bukan lagi sunnah, jadi wajib. Jadi tidak perlu lagi menambahkan fardu cukup usolli sunat duha, maka kayaknya billahi ta'ala, maka harus menambahi fardu kalau sholatnya dinazari, karena hukum nazar itu wajib. Wa in kana nafilatan muaqqatan, dan jika sholat yang tidak dilakukan itu adalah sholat sunnah yang mempunyai waktu, seperti halnya sholat sunnah rotibatin au zati sababin, seperti halnya sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang mempunyai sebab wajib. Yang wajib itu cuma apa? Qasdul fi'li wa ta'yin, wajib untuk melakukan sholat tersebut dan ta'yin, menjelaskan sholat apa yang dilakukan. Kalau itu sholatnya sholat sunnah yang mempunyai sebab. Kalau yang fardu tadi kan harus ada fardunya, tapi kalau sholat sunat fardunya tidak usah disebutkan. Yang wajib itu cuma melakukannya, ya sengaja punya melakukan sholat sama sholat apa yang akan dilakukan. Anna sholata in kanat naflan muaqqatan, maknanya bahwasanya sholat bila mana sholat tersebut yang dilakukan adalah sholat yang mempunyai waktu, karotibat seperti halnya sholat sunnah rawatib, wa idul fitri, dan sholat sunat
Idul Fitri wal Adha, dan sholat sunat duha awzati sawadin, atau sholat sunat yang disebab al-istisqai, seperti halnya sholat sunat istisqa, sholat meminta hujan, wal kusufaini, dan sholat gerhana matahari dan rembulan, wajib bagiha, maka wajib pada sholat sunnah yang mempunyai waktu dan sholat sunnah yang mempunyai sebab, qasdul fi'li wa ta'yin, menyengaja melakukannya, dan ta'yin, menjelaskan sholat apa yang dilakukan. Seperti halnya apa? Sunati zuhri al-qabliyati awil ba'diyah, seperti halnya niat melakukan sholat sunnah zuhur qabliyah maupun ba'diyah. Sunat Idul Fitri wal Adha, atau melakukan sholat sunat Idul Fitri dan Adha. La niyatan taqliyah, niat melakukan sunnahnya itu tidak wajib. Contoh, usolli duha rakaat ini, karena sengaja aku niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala, sengaja aku niat sholat qabliyah zuhur karena Allah Ta'ala, sengaja aku niat sholat ba'diyah zuhur karena Allah Ta'ala, tanpa menyebutkan sunnah. Lakinlah, akan tetapi menyebutkan sunnah, ya, ketika melakukan sholat sunnah yang mempunyai waktu dan mempunyai sebab, itu sunnah, itu sanmu di sunnah, dianjurkan, sifatnya anjuran sunnah, tidak wajib. Wahazhi ya derajat kesaniyah min darajatin niat, dan ini termasuk tingkatan yang kedua daripada tingkatan niat. Jadi sengaja aku niat sholat duha 2 rakaat karena Allah, sengaja aku niat sholat ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib karena Allah Ta'ala, tanpa menyebutkan sunnah. Kalau seandainya disebutkan maka baik. Sengaja niat sholat sunnah zuhur, sengaja niat sholat sunnah duha, sengaja niat sholat sunnah istisqa, itu baik. Tapi tidak wajib melakukan sunnah. Wain karena nafilatan mutlaqatan, namun bila mana sholat yang dikerjakan itu sholat sunnah yang mutlak, wajib qasdul fi'li faqat, maka wajib mendetakkan, menyengaja melakukannya. Hukum ya, baik. Al-makna maknanya anak sholat yang karena mutlaqah, bila mana sholat yang dilakukan itu adalah sholat sunnah mutlak, ai sama akotan, yaitu sholat sunnah yang tidak mempunyai waktu, waladzata sababin, dan tidak pula mempunyai sebab, wajiban mesti pilihan akad, yang wajib itu cuma niat tidak melakukannya saja. Wahazih ya derajat besar sadar, yang ini termasuk tingkatan niat yang ketiga daripada tingkatan niat. Sholat sunnah mutlak, jadi sengaja aku niat sholat karena Allah Ta'ala, dengan aku niat baik ini sudah dianggap sebagai sholat sunnah mutlak, sebagai anak cukup, tanpa menyebutkan sunnah apa, tanpa menyebutkan sholat apa. Bahkan nafil mutlak dan dihukumi sama seperti sholat sunat mutlak, ma'ulhiqa bihi al-muqayyad, yaitu sholat sunat yang dihukumkan dengan sholat sunat yang terikat. Contohnya, wa huwa allazi yuqsadu minhu ijadu mutlaqin sholatin, yaitu sholat yang disengaja dilakukan bahwasanya ijadu mutlaqin sholat, mewujudkan kemutlakan sholatlah sholat yang maksud sholat, bukan sholat yang khusus. Tahiyatul masjid, seperti mana sholat sunat tahiyatul masjid, wa sunatul wudu, dan sholat sunat wudu, wal istighfar wa qawam wal qudum min safari, wal istighfar, sholat sunat qawam, sholat tiba dari perjalanan, sholatul hajat, sholat sunat hajat, bi ardin lam yu'bad Allahu biha, atau sholat di suatu tempat yang mana di situ belum pernah Allah itu disembah. Jadi dalam arti kalau seandainya kita melakukan sholat sunnah wudu, ya tanpa kita niat wudu, tanpa kita ta'yin, sudah dianggap sholat sunnah wudu. Kita sholat karena masuk masjid tanpa kita niat sholat tahiyatul masjid, itu sudah dianggap sholat sunat tahiyatul masjid, karena terikat dengan waktu.
waktu, bukan suatu sholat yang khusus. Dia adalah orang yang masuk masjid kecuali dia sholat sunat tahiyatul masjid. Dia adalah dia sholat setelah berwudu, berarti dia selain adalah melakukan sholat sunnah wudu. Al-fi'lu, yang dimaksud al-fi'lu maksud fi'li usolli, berarti sengaja atau niat sholat. Wa ta'yin, yang dimaksud dengan ta'yin itu adalah sholat apa? Zuhur, misalkan sholat zuhur, atau asar, atau sama-sama sholat asar. Wal fardiyah itu yang dimaksud dengan fardu yaitu fardhon. Makna-maknanya adalah anna qasdal fi'li, bahwasanya menyengaja melakukan sholat allazi dzakara annahu la budda, yang mana hal tersebut adalah wajib itu fi kulli sholatin, pada setiap sholat ya. Jadi pada setiap sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib maupun sholat sunnah mutlak ya, wajib bila ditetapkan dalam hati sengaja atau niat sholat wajib, baik itu sholat sunnah yang mempunyai waktu maupun yang sebab, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah yang mutlak. Ayatul musolli bi qawlihi, yang mana orang yang sholat wajib mengucapkan di dalam hatinya usolli, baru sengaja atau niat sholat. Wa ana ta'ina, dan ada pun ta'yin menjelaskan sholat apa yang nak dilakukan. Allazi zakara annahu la budda minhu, yang mana ta'yin itu juga wajib lima siwa nafil mutlaq, yaitu selain daripada sholat sunnah mutlak. Ayyakulah, semisal seorang yang sholat mengucapkan zuhur atau asar, masalah seumpamanya itu kalau semisal dia sholat wajib. Au sunat zuhri al-ba'diyati, kalau misalnya dia sholat sunnah yang mempunyai waktu, sengaja artinya sholat sunnah ba'diyah zuhur, sengaja artinya sholat sunnah ba'diyah qobliyah maghrib, sengaja artinya sholat sunnah qobliyah zuhur. Au Idul Fitri, atau sengaja artinya sholat sunnah Idul Fitri. Nah ini termasuk sunat yang mempunyai sebab yang wajib disebutkan ta'yinnya. Nah itu juga sholat fardu wajib disebutkan. Inkanat sholat al-fardhi wa annal fardiyata allati zakara annahu la budda min yadiha fil fardhi. Sementara al-fardiyah yang mana wajib disebutkan itu kalau seandainya niat yang dilakukan itu adalah sholat di dalam sholat fardu. Ayakula, semisal orang yang sholat mengucapkan fardhon. Falau qala usolli az-zuhra au usolli fardhu az-zuhri hasalat niyatul fi'li wa ta'yin wa niyatul fardhi. Kalaulah seandainya seseorang mengucapkan sengaja aku niat sholat zuhur atau sengaja aku niat sholat fardu zuhur, maka hasil sudah dianggap sah, yaitu niatul fi'li wa ta'yin wa niatul fardhi. Jadi niat melakukan, niat ta'yin dan niat fardhu sudah dianggap cukup. Kalau misalnya cuma mengucapkan usolli zuhra atau usolli fardhu zuhri. Kenapa? Yang namanya sholat zuhur meskipun tidak difardukan, tidak diucapkan fardunya juga dianggap sebagai sholat yang sudah wajib. Jadi intinya rukun niat, kalau bila mana sholat itu adalah sholat fardu, maka harus ada qasdul fi'li, harus ada ta'yin, penjelasan sholat apa yang dilakukan. Yang ketiga harus ada fardu. Kalau dia semisal sholat yang mempunyai waktu, sholat sunnah yang punya waktu atau sholat sunnah yang punya sebab, maka wajib menyengaja melakukannya dan juga wajib untuk ta'yin sholat sunnah apa yang dilakukan. Kalau dia semisal sholat sunnah, maka yang wajib cuma qasdul fi'li, niat melakukan sholat saja. Adapun fardu dan ta'yin itu tidak wajib kalau misalkan itu sholat sunnah mutlak. Faslun syurut takbiratul ihram 19 wa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana daramna bi
بأننا ضربنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغفر لكل أوبة واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي.